Oke. Ya jadi di sini tuh kalau minum air keran ya emang hal yang biasa ya. Airnya tuh emang dikurangi kalau air putih biasa. Kalau air putih yang di botol itu ada sodanya. Jadi kalau mau minum air tawar putih kayak yang kita biasa konsumsi di Indonesia itu ya air keran udah. Karena udah udah diuji sama pemerintahnya gitu. Ya, inilah kamar gue. Jadi gue di sini tuh tinggal di hotel. Karena kebetulan katanya apartemen gue masih belum dapat, jadi ini kayak tempat tinggal sementara gitu di hotel. Kebetulan hotelnya juga lagi gak banyak tamu. Dan gue nginap di sini gak tahu sampai kapan. Ada yang bilang gue di sini tuh sampai akhir tahun, ada juga yang bilang gue di sini tuh sampai gue masuk sekolah. Jadi pas gue ke sekolah nanti gue pindah ke apartemen gitu. Ya, duit udah, rokok udah, paspor udah. Oke, jadi gue mau ngajak kalian ke kota dulu. Gue mau beli apa namanya? Jepit kuku sama gunting. Lihat nih, kuku gue panjang banget tuh. Ya udah, berantakan banget. Sorry. Bentar. Yuk. Oke, ayo. Udah siap nih. Ayo kita berangkat. Gue mau sekalian nunjukin hotel gue kayak gimana, coba. Gue sambil bawa ini laundry. Ini pakaian dinas gitu. Sini aja nggak apa kali. Jadi gue udah keluar dari hotel. Dan hotel gue ini kebetulan kayak villa gitu loh. Jadi di atas bukit dan ya lumayan jauh untuk ke bawah, sekitaran 2 kiloan 3 kiloan. Ini nama hotelnya tuh. Nah ini jalannya ini ngelewatin bukit, nggak ada rumah-rumah atau kayak gimana, itu nggak ada. Jadi jalan ini tuh dibuat khusus untuk hotel ini. Udah di ujung lagi nggak ada, cuma ada di sini doang. Tuh kalau untuk pemandangan nggak kalah bagus sih ini dari di Indonesia. Jadi di sini tuh kalau turun enak, pas ngedakinya nanti lumayan capek gitu. Ya mau gimana ya, resiko kerja gitu. Tapi untungnya gue tinggal di hotel. Nanti kalau gue tinggal di udah dipindahin di apartemen, ya otomatis ya gue bakal ngelewatin jalan ini mulu. Jadi kalau untuk pekerjaan di sini ya, karena gue baru seminggu, jadi gue tuh ngerasa di sini tuh semuanya tuh cepet banget. Kayak baratnya lu mau jalan, mau minum aja lu cepet. Kita nggak bisa minum nyantai kayak, karena pergerakan di sini tuh lebih cepet aja gitu. Kalau mau dipikir-pikir di Indonesia itu agak slow motion gitu. Jadi di sini pekerjaannya cepat. Terus gue kerja di sini sekitaran 8 jam, itu kurang lebih ya. Kalau lebih berarti itu hitungannya lembur, kalau kurang ya berarti ya gue bakal nutupin di hari berikutnya gitu. Dan 8 jam kerja di sini tuh lebih capek daripada kerja seharian di Indonesia. Karena 8 jam di sini tuh ya kita benar kerja 8 jam itu. Kita nggak bisa duduk, kita nggak bisa ngobrol. Ya bisa sih curi-curi dikit, kita nggak bisa sambil ngerokok, apalagi gue di dapur kan, susah banget. Dan ya bener-bener capek walaupun 8 jam kayak anjing, anginnya kocak. Dan itu kayak udah capek aja gitu, 8 jam capek, dan istirahat cuman dikasih 30 menit pas makan doang. Nah kesempatan buat duduk, ngerokok dan lain-lain itu main HP itu pas istirahat. Kalau kerja total bersih gue kerja tuh sekitaran 7,5 jam lah ya, kalau udah dikurangin istirahat. Dan itu menurut gue di minggu pertama ini ya
capek dan agak sedikit pegal di bagian betis gitu. Kalau untuk pekerjaan gue di sini tuh kayak, karena gue anak baru menu-menu Jerman itu masih banyak yang belum gue ketahuin. Jadi menu-menu di sini tuh sebenarnya simpel, nggak repot kayak kita masak rendang dan lain-lain di Indonesia. Tapi di sini tuh lebih ke apa sih? Rasanya itu lebih ke asal ada asinnya dikit aja gitu. Nggak begitu rempah banget kayak kita itu enggak. Terus untuk pekerjaan di minggu ini gue tuh cuman, untuk sampai saat ini gue tuh cuman bisa ngebuat salad. Nah saladnya itu jujur demi apapun itu saladnya tuh sayuran mentah, kol dan teman-temannya dibuat, tapi emang gue diajarin itu harus schön, harus cantik gitu, tataannya harus bagus. Dan itu harganya 8 euro anjing. 8 euro itu ya 100.000 lebih dikit lah ya mungkin. 8 euro untuk sekedar salad kayak gitu doang. Itu benar-benar sayur kol dikasih mayo, terus ada sawinya dikit, ada tomat, ada timun, tiga potong. Tok beneran 3 potong gitu. Jadi disusun rapi gitu. Ya kalau di Indonesia sih masih mending gado-gado ya. Kalau enggak lotek sekalian. Itu masih enak dan harganya nggak nyampe 8 euro anjing. Paling 10 ribuan. Kalau untuk rekan-rekan kerja di sini tuh kok lebih ke apa sih istilahnya? Lebih ke dingin orangnya. Karena gue nggak bisa nebak apa sifatnya mereka tuh kayak gimana, gue nggak bisa nebak. Jadi kami itu kalau istirahat selalu disuruh buat makan bersama di meja bundar gitu. Nah tapi yang bikin gue heran itu kan namanya kita makan bersama Nah kalau pas kita lagi makan bersama itu nggak ada yang ngomong anjing, kayak diam semua gitu. Kayak ada yang main HP, ada yang makan gitu kan. Sekalinya ngobrol pakai bahasa mereka. Kebetulan yang kerja juga pakai bahasa Rusia gitu. Jadi sekalinya ngobrol pakai bahasa mereka. Ya gue nggak bisa ikut dong ya. Kalau kecuali kalau mereka bahasa Jerman bisa lah gue nimbrung sekali-sekali gitu. Ya kayaknya emang dingin gitu. Tapi terlepas dari mereka kayak gitu, mereka semuanya baik gitu. Kalau gue nanya mereka jawab gitu, mereka ajarin. Dan di dapur itu lebih mengutamakan itu namanya, ini nih ada logo lagi hotel. Di sini tuh lebih mengutamakan itu namanya kerja sama tim gitu. Yang dalam artian bukan berarti karena gue anak baru ya gue tuh di tempat salad mulu, kalau nggak tuh di tempat cuci piring mulu. Nggak, kalau gue lagi buat salad bisa aja kayak senior gue, kalau nggak bos gue yang benar-benar kepala dapurnya itu yang di tempat cuci piring. Jadi kita di sini tuh kerja semua, itu enaknya. Jadi nggak ada istilah karena kamu anak baru kamu di tempat cuci piring mulu, kamu di tempat yang salad mulu gitu kan. Enggak. Kalau di tempat cuci piring kosong, misal gue lagi disuruh motong kayak lemak babi, kalau nggak sayuran gitu. Pokoknya gue tuh bagian motong, salad, sama cuci piring udah gitu untuk di minggu ini. Ya nggak menutup kemungkinan bos gue bisa aja ngambil alih di tempat cuci piring itu. Gue motong sayur, motong lemak babi, ya kayak gitu. Ini gue baru nyampe apa sih ini istilahnya, kampungnya mungkin ya, kecamatannya gitu, belum nyampe kotanya. Kalau untuk di sini tuh makanannya tuh gue selama seminggu nggak pernah nemuin nasi sedikit pun. Jadi kayak yang gue makan untuk karbo di sini tuh ya roti, kalau enggak jagung, kalau enggak kentang. Tapi paling sering kentang sih. Dan di sini tuh makanannya tuh kayak ayam goreng gitu. Nah bumbunya itu cuma ada di kulitnya doang gitu. Jadi dalam ayam itu kagak ada rasa-rasanya gitu. Orang-orang di sini tuh nggak ngerti konsep ngungkep ayam, ngungkep daging itu nggak ada. Jadi kayak mereka itu lebih
ya udah yang penting ada rasa gitu, ada rasa di apa, di kulitnya doang, di bagian atasnya. Kalau untuk bagian dalamnya nggak meresap gitu bumbunya. Dan menurut gue di sini tuh lebih ke makan lauk ya. Kalau kita kan satu daging bisa satu piring nasi gitu. Nah kalau di sini tuh, kalau contoh kemarin gue makan ayamnya itu sampai 3 potong, 4 potong gitu. Bahkan ada yang makan 5 potong dan lawannya cuman itu ya kentang. Jadi lebih ke makan lauk aja sih di sini. Ini jarak dari apa, kampung ini ke apa, kotanya itu sekitaran 5 menitan gitu. Ini udah jam apa ya? Jam 5 sorean tapi udah terang banget. Soalnya pas summer di sini tuh gelapnya tuh jam 9, jam 10-an gitu baru gelap. Jadi ke sore itu udah kayak tengah hari ya, kayak panas banget. Nah, bentar lagi udah mau nyampe kota. Ini tuh kayak tamannya gitu loh kalau di daerah sini. Jadi orang-orang sini tuh kalau lagi musim panas, ya mereka mainnya ke taman-taman ini gitu. Di ujung sana tuh ada kolam renang. Bayarnya 3 euro apa 5 euro gitu per orangnya. Sini tuh biasanya mereka tuh bawa anjing, camping, bukan camping siapa ya? Piknik gitu. Tapi sekarang masih panas, jadi masih sepi banget. Dan di sini untuk masalah pekerjaan nih, gue tuh selama seminggu di sini tuh cuman di bagian potong-potong, kupas-kupas, sama naik level dikit itu ngebuat salad. Dan salad di sini tuh tok beneran sayur mentah doang. Itu equipmentnya itu apa itu namanya, ada kol, tomat 3 iris, terus timun 3 iris, terus saus mayonnaise, daun bawang, udah. Dan itu harganya 8 euro anjing, hampir 100.000 sekedar sayur doang kayak gitu. Tok beneran sayur ya. Kalau di Indonesia mah mending kita makan lotek, gado-gado gitu ya kan, itu lebih nikmat gitu daripada makan makanan yang kayak gitu. Ya mungkin mereka suka ya, kita nggak tahu juga. Dan gue pernah nyicip sekali, kayak anjing ini bukan makanan gue gitu. Gak enak banget, kayak mual gitu. Walaupun itu sayur ya, kayaknya saus mayonya itu lah kayak beda gitu. Mayo yang di Indo sama mayo yang di sini tuh beda, dan gue nggak cocok. Nah ini kayak itu apa namanya, tempat monumen sejarahnya gitu. Gue nggak tahu sejarahnya apa, tapi kayak ini termasuk kota tua gitu. Dan hotel tempat gue kerja itu juga itu udah berdiri dari 1800-an gitu, fotonya ada gitu. Jadi pas zaman orang-orang masih pakai berkuda gitu. Dan hotelnya itu emang turun temurun, makanya dia tuh kayak ngejaga reputasi gitu. Jadi dari dulu dia itu kalau nggak bintang 4, bintang 5, nggak pernah nyentuh di bintang 3 gitu, nggak. Katanya sih, gue nggak tahu juga. Ini itu airnya ini jernih banget ini. Gue nggak tahu boleh berenang apa enggak, tapi kayaknya nggak apa-apa deh, soalnya nggak terlalu dalam juga. Dan kotanya itu di sebelah situ, seberang ini apa namanya, seberang sungai ini. Jadi gue harus nyari jembatan. Soalnya di belakang itu ada satu jembatan, tapi udah gue pernah lewatin kemarin. Dan gue mau coba jembatan yang satunya lagi. Siapa tahu lebih bagus ya kan, untuk views, moto, dan rekam-rekam gitu. Nah, ini jembatan yang gue sebutin. Itu di bawah tuh ada bebek tuh, kelihatan gak sih? Tuh. Ini jembatannya. Kayaknya nggak apa-apa deh berenang di sini, soalnya kagak dalam juga tuh. Jadi pembatas kota sama apa namanya, sama desa Rudolstad itu ya ini, jembatan ini, sungai ini. Nah itu kotanya udah masuk. Jadi lurus lagi terus belok ke kiri. Nah itu udah ada namanya Galeria. Itu kayak plaza gitu, dibilang mall ya, bukan mall juga gitu.
Ini kantor polisinya tuh. Tapi gue nggak tahu kantor polisi di sini tuh, gue nggak pernah lihat polisi di sini. Tapi kantornya ada kayak sekelas polseknya gitu. Nah, ini tempat parkirannya di ujung sana. Nah, mallnya cuma ini mallnya. Sisanya cuma bangunan tempat orang tinggal, gereja, dan sebagainya gitu. Kalau untuk pusat pembelanjaan, ya ini, cuman ini doang. Gue cuma mau nyari gunting doang sama jepit kuku tuh. Kuku gue panjang banget anjing. Kerja di dapur lagi, kan jorok ya jadi. Nah, jadi ini kayak plazanya gitu. Gue baru dapet gunting, jepit kuku sama air. Jadi gue kena di sini tuh untuk Kinder Regal yang kayak gini, dapat 10 pits gitu. Jadi harganya 2 euro. Terus share speed itu di harga 1 euro, itu gunting kuku, jepit kuku. Terus ini Nego Speed ini 2 euro. Terus yang 1 euro itu gunting biasa gitu. Terus air mineral 0,5 liter. Di sini tuh dibilang guanya betah apa enggak ya, dibetah-betahin aja. Karena gue udah ngabisin waktu gue selama hampir 2 tahun, duit juga, tenaga, air mata dan darah aja ya untuk kesini. Dan kalau dibilang secara harfiah gue udah di Jerman ya, tapi otak gue ini masih belum sadar bahwa gue ini udah ada di benua orang loh gitu, di negara orang. Jadi yang di otak gue ini kayak mikir ya, kalau gue mau pulang kampung ya pulang aja, nggak usah jauh-jauh gitu, kayak jaraknya cuma 5 menit atau berapa menitan gitu. Padahal enggak cuy, gue di negara orang, gila. Lihat aja dari segi mobil, bangunan, orang-orangnya aja udah beda ya, tapi otak gue masih belum menerima itu. Nah sekarang itu gue mau ke pusat kotanya sembari gue mau nyari makanan gitu. Kata temen gue sih pusat kotanya nggak jauh dari sini, jadi tinggal keluar dari ini tadi, mall tadi, terus lurus di depan itu ada kayak itunya gitu, pusat kotanya gitu. Gue nggak tahu jauh apa enggaknya karena gue belum pernah. Yaudah kita coba aja. Nah itu bioskop tuh, itu merek bioskopnya, Cineplex. Tapi lagi tutup deh kayaknya. Bukannya pas hari itu doang. Hari apa? Hari weekend. Bukan ende. Tapi percuma nonton bioskop di sini. Kagak ada gunanya. Pertama filmnya ya pasti berbahasa Jerman. Kalaupun film bahasa Inggris, teksnya pun atau subtitlenya itu ya tetap aja bahasa Jerman. Dan bahasa Jerman gue di sini gue tuh bisa, tapi karena di sini tuh pakai apa sih istilahnya tuh, dialek. Kayak ibaratnya kayak orang Jakarta gitu ketemu sama orang yang di Surabaya, kalau nggak orang Bali gitu kan beda tuh. Tetap aja sama-sama bahasa Indonesia ya, gitulah ya. Jadi ini stasiun kereta, ini halte bus gitu. Ini udah termasuk lumayan rame sih. Tapi ini kalau bagi orang Indonesia sepi banget kan ya. Tapi ini termasuk rame. Sekarang gue lagi mau nyari tempat makan gitu. Nah, halo. Surya di sini kagak ada rasanya nih. Jadi dia udaranya itu stabil dingin gitu. Walaupun panas kayak tadi ya, tetap aja dingin. Gue aja pakai jaket tuh, pakai training juga. Ini pusat kotanya gitu. Jadi semua administrasi ya diurusin di sini semua. Kayak balai kota, kantor polisi kayak tadi, halte bus dan lain-lain. Ini sebenarnya kalau bagi orang kita ini termasuk kota kecil lah ya. Kalau bagi orang sini kayak
ini kampung anjing gitu, kecamatan. Udah. Dan sini tuh bersih banget. Tuh. Jarang ada sampah plastik dan lain-lain. Soalnya di sini kalau ada sampah kayaknya didenda deh. Gue nggak tahu juga aturannya, tapi kayaknya didenda gitu. Putung rokok aja ada tempatnya. Nggak bisa sembarang buang gitu. Tapi ada juga beberapa kayak ini kan itu putung rokok tuh. Nah, di sini tuh kalau mau beli rokok di sini aja. Ini kayak misal ini Marlboro merah 8 euro, hampir 100.000 semua ini. Yang paling murah ini nih, gue nggak tahu gratis apa kagak. Ini 10 euro, ini 8, rata-rata 8 tujuan sih. Ini yang paling murah 20. Lucky Strikes ini apa 10 euro, tapi isinya 29 batang gitu. Ini isi 22 Marlboro. Gue coba yang Lucky Strike kali ya. Udah. Harganya 10 euro kan ya. Ini cuma duit gue. Paspor gue gak berlaku anjing, untung nekan ini. Kalau tekan ini iya, baru dia keluar duitnya. Ternyata paspor gue kagak berfungsi anjing. Jadi kalau mau ngebalikin gitu kan ini ternyata dibantu sama kakek-kakek tadi. Jadi ini cuma bisa SIM, KTP Jerman, udah. Jadi visa, paspor dan lain-lain kagak berlaku. Jadi kalau mau beli rokok kalau belum punya SIM ataupun KTP Jerman ya harus ke marketnya langsung. Nggak bisa di alat otomatis kayak gini. Tapi untungnya di sini tuh kriminalitas kecil banget. Kayak 0, berapa persen gitu pencurian dan lain-lain. Soalnya di sini sepeda itu kagak dikunci apa segala macam kalau parkir. Tapi aman-aman aja. Gue mau balik ke minimarket lagi, mau beli sereal. Ya, biasanya gue belanja. Nih, apel di sini kan 3 euro segini nih. 1 kilonya 1,65. Gue pengen beli anggur aja. Sebenarnya anggur gratis sih tempat gue. Apa? Ups. Satu. Apel kagak ada yang murah nih. Ada ini nih. Harganya 1,5. Yang segini. Per 1 kilo kan itu. Iya 1 kilo. Ini 1 kilo pas. Ya beginilah kehidupan di Jerman guys ya. Kalau dihitung sama duit euro ya termasuk murah ini. Tapi kalau dihitung dari duit Indonesia ya lumayan mahal banget malah. Ini sosis. Gue nggak tahu ini halal apa enggak ya, kayaknya enggak deh nih. Sosis babi semua. Udah skip. Sereal palingnya 2 euro. Terus sereal ini 3 euro anjing, mahal banget, kocak. 2 euro rata-rata. Ini kali ya. Enak nih 2 euro dapat segini. Coba. Ups. Bentar. Ini tuh kalau mau ngambil troli, kita harus selipin duit 1 euro dulu di sini. Ini nggak bisa diambil. Kecuali kalau kita tekan dari sini, kalau kita balikin lagi baru dapat duit kita. Kalau kita nggak mau balikin ya udah, duit 1 euro ya berkorban. Gitu. Ini selai, nggak salah di hotel juga banyak. Roti, bosan banget anjing roti. Paling nyari susu paling. Susu. Dan di sini tuh belanjanya tuh harus hati-hati banget. Bentar, gue zoom out. Nah, belanja di sini tuh harus hati-hati banget. Karena banyak yang nggak halal. Kalau mau halal itu biasanya ke toko-toko muslim, toko-toko
Turki gitu, banyak yang halal. Ini coklat. Ini lumayan nih, dapat 5. Dapat 5 harga 2 euro 1,99. Oke, ambil aja. Apa lagi ya? Coklat. Gue udah beli coklat tadi. Yogurt. Ini ada apa? Starbucks-Starbuckan. Oats. Kayaknya susu kayaknya halal semua ya di sini. Gak ada yang gak halal. Roti lumayan murah di sini tuh. Ini rotinya lembut nggak sih? Nah ini lumayan lembut. Ini harganya di 0,5, 10 ribuan gitu. Tuh enak nih. Boleh lah 1. Terus apa lagi ya? Dari susu doang sih ini. Ini minumannya 5 euroan ini, 70 ribuan itu. Ini ada nih merek Bear Brand, tuh susu beruang. 17 anjing, 19. Beli ini aja lah ya. Kita sama yang murah-murah aja anjing. Nah ini nih belanjaan gue nih. Coklat udah, lain-lain udah. Hampir sama semua sih harga kalau coklat di sini. Gak ada yang di bawah 1 euro gitu, nggak ada. Soalnya gede juga kan itu. Monster. Tuh. Rockstar. Monster yang original mana ya? Gak ada yang original sini. Ada rasanya tuh. Udah skip dulu ya. Red Bull, Kratindeng anjing. Red Bull apa Red Bull coba. Ntar gue stopin dulu ya, gue cari dulu. Terus ini untuk minuman beralkohol ya. Ini segini 5 euro. Pokoknya nggak ada di atas 100 ribu itu nggak ada. Mungkin yang paling mahal mungkin ada. Kayak ini kan 10 euro. Ini 13 euro, ini 26 mahal itu. Tapi kalau yang kecil-kecil, apalagi bir ya. Bir itu kalau untuk sekeranjang gitu itu harganya 2 euroan gitu, sekitaran 30 ribuan udah dapet 6 botol apa 8 botolan gitu kalau untuk bir. Sayangnya gue udah nggak minum lagi, jadi ini aja cukup. Gue udah syariah sekarang anjay. Gue mau nyari juicean aja. Tutup semua. Tuh. Kamu di sini ya. Kamu juga. Ops. Aish. 1 euro lah sih. Kino. Oh ini untuk kartu-kartuan gitu guys. Tapi nggak tahu kartu buat apa. Kayak untuk beli-beli online gitu deh. Nah ini kartu GSM. Kartu GSM bisa dengan 9 euro. 9 euro, 9 giga, 14 euro harganya. Kocak nggak tuh? Hampir 200 ribu. Tapi nggak ada Pepsodent di sini, nggak ada. Adanya Colgate. Ada Head and Shoulder, anjay. Ini 3 euroan harganya pasti. Tuh, 3 euro berapa ya gitu. Ya, begitulah ya. Tisu. Ini buku-buku. Udah gitu aja sih. Kagak ada yang benar-benar wah di sini tuh nggak ada. Ups.
Ya, halo. Hoisin. Kita. Oke, dankeschön. Ya, oke. Udah, ini gue kena yang 13 euro. Ops. 13 euro itu kisaran di harga berapa ya? 150 ribuan untuk segini doang. 130. 150-an. Nah, untuk ngambil duit yang di sini kita harus balikan. Ini masuk, dorong, ntar deh. Gue ini dulu. Nah, gue udah selesai masukin barang ke tas. Saatnya ngambil 1 euro kita yang di sini nih. Masukin. Ini ditekan sampai sini. Tuh. Udah dapat. Jadi intinya tuh di sini tuh kenapa dibuat sistem kayak gitu? Jadi biar trolinya kagak bececeran, kan lumayan juga 1 euro. 15 ribuan gitu. Rugi kan kalau kita tinggalin situ, yang ada orang nanti yang dapat 1 euronya. Gitu. Ya. Yaudah, sekarang kita pulang sambil cari makan. Nah, untuk makanan ya paling kayak gini. Salad, kentang. Ini gua nggak tahu, tapi katanya halal tadi. Soalnya ini restoran Timur Tengah, bukan Timur Tengah sih, Turki gitu. Jadi aman lah ya, sama Suriah aja. Tuh. Nah, mall yang tadi itu namanya Galeria. Jadi pas di depan mallnya ada tempat makan kayak gini. Ntar gue pindahin kamera depannya. Susah nih ngerekam pakai HP nya. Tuh. Jadi di sini walaupun musim panas, gue tetap pakai jaket karena udaranya dingin banget. Ya, jadi beginilah 1 minggu gue di Jerman. Untuk teman ya, teman yang titelnya teman ada, tapi kalau yang bener-bener BF gitu, best friend banget, nggak ada, belum ada sampai sekarang. Mungkin nanti ya gue bakal dapet. Gue tuh di sini tuh sering salah, sendok gue garpu gue pegang di kanan, pasnya di sini tuh di kiri. Jadi yang kanan untuk motong. Ini ayam gitu, ini jatuhnya kayak ayam geprek gitu, tapi nggak ada sambal matahnya, nggak ada. Jadi ayam geprek, tok beneran ayam tanpa tulang, kentang, udah. Nah, mungkin video curhatan gue sampai di sini dulu ya. Ntar lah kita buat di lain waktu lagi, kalau gue ada waktu libur gue bakal buat lagi. Udah. Dan semoga buat kalian yang pengen ke Jerman juga, semoga lancar pengurusannya dan lain-lain. Soalnya gue tahu susahnya kayak gimana. Dan kalau udah nyampe Jerman, jangan ada kata menyesal ya. Ibaratnya kayak karena lu udah buang waktu, buang duit untuk kesini gitu. Ya nikmatin aja. Ya berat, siapa yang gak berat coba. Jadi nikmatin aja. Oke, semangat buat kalian yang pengen keluar negeri, perantau yang sesungguhnya aja. Nggak yang di kota-kota lain juga, kayak ngerantau di Indonesia juga, perantau juga. Tapi ini agak sedikit sulit aja. Udah, dadah. Gue makan dulu.